Saya Yahya, senang bertemu dengan saudara-saudari yang setia untuk menonton video yang saya sharekan pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya atau kita sama-sama belajar tentang kebenaran daripada firman Tuhan pada hari ini, yang mana firman Tuhan ini akan disampaikan, yaitu yang bertema bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Nah, kita mengatakan diri kita adalah orang Kristen hanya dengan lidah dan bibir kita, tetapi tidak dengan hati kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus, dan melakukan serta berperilaku yang baik. Nah, beribadah ke gereja, datang, duduk, bernyanyi, mendengarkan firman, tetapi terkadang kita tidak bersungguh-sungguh, ya. Hati, pikiran kita tidak bersungguh-sungguh fokus kepada ajaran firman Tuhan itu yang disampaikan oleh hambanya. Nah, pikiran kita fokus pada hal-hal yang menyangkut kepribadian duniawi. Bukankah harus fokus mengarah kepada pengajaran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus? Dan ini semua kita artinya tidak setia, ya, tidak setia kepada Tuhan karena tidak bersungguh-sungguh di dalam hal mengimani Sang Juru Selamat, serta tidak merenungi dari pengajaran firman-Nya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang dipercaya, yang dipakai oleh Tuhan kita sendiri. Nah, dengan Tuhan kita tidak setia, apalagi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, dengan teman, dengan saudara terdekat, dengan keluarga, dengan abang, kakak, dan ipar-ipar. Karena tidak setia dengan Tuhan, tentu kita pasti fokus pada hal duniawi, ya. Kita pasti fokus pada hal duniawi. Karena apa? Sebab kita yang tidak setia dengan Tuhan tadi, kita pasti terlepas dari ikatan Tuhan, dari hubungan kita dengan Tuhan, sehingga roh jahatlah yang mengambil alih hidup kita, sehingga yang ada pada diri kita terdapat ada kesombongan di dalam diri kita, ada iri hati di dalam hati kita, berbuat jahat,
merampas, menipu, ingin membunuh satu dengan yang lainnya. Itu penyebab karena kita tidak setia dengan Tuhan dan terlepas dari kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mereka atau kita hanya mementingkan diri sendiri dan mengarah pada hal-hal duniawi, sehingga mereka atau kita disebut sahabat dunia, bukan sahabat Tuhan, bukan sahabat Yesus Tuhan kita. Karena kita mencintai dunia, bukan hal surga, ya. Tentu kita harus tahu bahwa Allah membenci orang-orang yang berfokus, yaitu bersahabat dengan dunia ini. Orang-orang yang mencintai dunia tidak mungkin akan diterima dalam kerajaan surga, ya. Tidak mungkin, tidak akan diterima di dalam kerajaan surga. Nah, sebab orang yang mencintai dunia atau kita yang mencintai dunia, pastilah ia akan mencari hal-hal dunia. Dia akan mencari bagaimana cara untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia tanpa mengenal Tuhan, tanpa datang beribadah, percaya, yakin, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Nah, maaf batuk. Sebab ada ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, adakah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Camkan itu. Ini firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Ini sudah jelas firman Tuhan ini mengatakan di dalam kitab Yakobus. Nah, kalau kita adalah musuh Allah, artinya kita sahabat dong dengan roh jahat dan juga setan. Nah, kalau kita adalah musuh Allah, artinya kita sahabatnya roh jahat dan juga setan. Iya, apabila kita sahabatnya setan atau roh jahat, maka kita tentu tahu kemana nantinya setelah apabila kita meninggal dunia dan ketika datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi perbuatan-perbuatan manusia di bumi ini, ya.
tentu kita yang bersahabat dengan roh jahat akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, tak pernah padam-padamnya, siang dan malam. Apakah kita tidak takut dengan hukuman yang Tuhan tentukan ini? Yaitu kita akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, yaitu neraka. Ya saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk itu mari kita menyadari kehidupan kita bahwa hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita hanya satu kali, tetapi mati kita akan merasakan kematian yang kedua kali. Kematian kita meninggalkan tubuh jasmani kita, dan kematian roh jiwa kita. Apakah kita ditentukan apakah kita akan ke neraka atau kita akan ke sorga. Nah, kematian yang kedua adalah kita mati di dalam neraka. Nah, sangat disayangkan kita hidup di dunia ini. Kita sudah merasakan menderita. Kita merasakan hidup kita susah. Kita merasakan hidup kita sengsara. Kita merasakan sakit, pahit, manisnya. Nah, jadi apabila kita jadikan diri kita atau menjadikan diri kita musuhnya Allah, maka kita akan lebih-lebih lagi menderita, sengsara, dan kita akan merasakan kesakitan, dan kita akan menjerit sekuat tenaga kita, sekuat suara kita. Kita akan menjerit saking kesakitannya tubuh kita ke neraka, sampai-sampai lidah kita pun akan tergigit oleh kertakan gigi kita sendiri. Betapa sangat mengerikan apabila kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita jauh dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita menjadi musuh Allah. Kita sudah menderita hidup di dunia ini, maka kita akan lebih 100 kali lipat akan menderita mati di dalam api neraka. Kita akan dimakan oleh api neraka. Kita akan dibakar oleh api neraka. Itu adalah murka Allah kepada kita. Nah, sampai-sampai kita merasakan kesakitan, kita menjerit, dan kita
sampai-sampai lidah kita pun tergigit oleh kertakan gigi kita sendiri, sebab kita tidak tahan menahan penderitaan yang ada di neraka itu. Nah, ini ada ayatnya nih, ada ayatnya ya. Jadi kita akan buka di dalam kitab Injil Matius ya. Injil Matius pasal 13 ayat 50. Saya ulangi lagi. Injil Matius ayat 13 sampai ayat 13. Maksudnya pasal 13 ayat 50 yang berbunyi demikian. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, saya ulangi lagi. Di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 50 yang berbunyi, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini sudah jelas ini. Firman Tuhan dalam Injil Matius mengatakan, ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang dilawat oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Nah, jadi inilah firman Tuhan untuk mengajarkan umat-umatnya yang ada di muka bumi ini. Baiklah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, mari kita buka hati kita, buka mata hati kita, buka mata kita, kita pasang telinga kita buka pikiran kita. Mulailah pada saat hari ini kita rajin-rajin membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab itu ada catatan-catatan firman Tuhan ya, firman Tuhan. Nah, kita isi tubuh kita terus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka tentunya kita akan dalam lawatan Tuhan dan kita menjadi sahabat Tuhan. Kita akan dikasihi Tuhan dan kita pasti akan menang melawan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin merampas, mengambil alih hidup kita. Ya, pada hari ini hanya sampai di sini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini bermanfaat, dapat mengubah cara pandang berpikir kita dan merubah hidup kita, yang mana dulunya kita jauh dengan Tuhan, sekarang kita harus lebih dekat dan lebih dekat lagi hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang menciptakan tubuh kita ini. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.